Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam program Ujar Unpad Mengajar. Saya Maulana Fansyuri, dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika S1 Universitas Pamulang, akan menemani Anda dalam mendalami dan mempelajari materi mata kuliah algoritma dan pemrograman dengan pokok bahasan array satu dimensi. Jadi tetap ikuti program ini, jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sapitaya TV, berbagi untuk negeri. Pada pertemuan ini, saya akan menyampaikan pembahasan tentang array satu dimensi yang terdiri dari definisi array dan sifat-sifat array, definisi array satu dimensi, deklarasi dan elemen-elemen array satu dimensi, dan studi kasus pembuatan program menggunakan array. Semoga setelah menonton video pembelajaran ini, kalian mampu memahami penggunaan array satu dimensi dalam bahasa program. Kembali lagi bersama saya dalam mata kuliah pembelajaran algoritma dan pemrograman yang akan saya sampaikan dengan metode pembelajaran presentasi dan simulasi. Silakan perhatikan baik-baik ya. Sudah siap? Mari kita mulai. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array atau isi, yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Untuk merujuk pada suatu lokasi atau elemen tertentu dalam array, kita bisa menentukan nama, jumlah elemen, dan posisi array tertentu di dalamnya. Ada beberapa sifat yang dimiliki oleh sebuah array. Yang pertama, sekelompok lokasi memori atau data yang mempunyai tipe data yang sama dan menggunakan nama yang sama. Yang kedua, sekelompok variabel dapat menggunakan nama yang sama. Yang ketiga, perbedaan antara variabel dengan variabel yang lainnya adalah yang dapat terkandung di dalam skrip. Yang keempat, subskrip adalah bilangan terdapat di dalam kurung siku. Yang kelima, cara mengakses sebuah array adalah dengan memanggil variabel yang ada di dalam subskrip. Sebagai contoh, misalkan terdapat array A yang mempunyai 10 elemen nilai yang bertipe integer atau angka. Maka kita dapat mempresentasikan dengan gambar berikut. Pada gambar di samping merupakan contoh bentuk array. Label 1, 2, sampai dengan elemen N atau elemen 10 merupakan subskrip, tempat menyimpan data yang memiliki tipe yang sama. Label data 1, 2, sampai data N atau data 10 merupakan alokasi memori untuk penempatan variabel. Label indeks merupakan urutan array yang dibentuk. Dalam penerapannya, array mempunyai karakteristik, yaitu yang pertama, array mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis, sehingga dalam pembuatannya ukuran sebuah array harus ditentukan dari awal. Karakteristik yang kedua, yaitu array mempunyai tipe data yang sama atau homogen. Jika integer, maka integer semua. Jika karakter, maka karakter semua. Nah, karakteristik yang ketiga, yaitu isi atau data di dalam array dapat diakses secara acak. Dan yang keempat, array isinya berurutan atau terstruktur. Dalam bahasa program ada 3 jenis array, yaitu array satu dimensi, array 2 dimensi, dan array multidimensi. Namun pada pembahasan kali ini kita akan fokus pada pembahasan array satu dimensi. Array satu dimensi atau biasa disebut sebagai vektor karena mempunyai satu arah. Array jenis ini dapat digunakan untuk berbagai macam keperluan. Kadang-kadang penggambaran array satu dimensi
dapat digambarkan dalam contoh seperti di samping. Seperti pada contoh di samping, sebuah array satu dimensi dapat digunakan untuk menggambarkan suatu daftar atau list, sehingga array satu dimensi ini sering disebut sebagai list. Pada contoh lain, penerapan array satu dimensi seperti digambarkan pada di samping mengilustrasikan struktur data yang bersifat tumpukan atau stack. Selanjutnya akan kita bahas mengenai deklarasi array. Untuk mendeklarasikan sebuah array satu dimensi dalam sebuah bahasa program biasanya digunakan tanda kurung siku atau bracket yang berfungsi untuk menyatakan berapa banyak jumlah elemen yang akan terbentuk pada sebuah array tersebut. Adapun bentuk umum dari deklarasi array satu dimensi adalah seperti pada gambar di samping. Bentuk umum deklarasi sebuah array satu dimensi adalah tipe data, spasi nama array, kemudian data yang berada di dalam kurung siku adalah jumlah atau banyaknya data yang dapat ditampung oleh array ini. Contoh, misalnya ada sebuah deklarasi array satu dimensi seperti gambar di samping. Pada contoh deklarasi array di samping ini dinyatakan bahwa array di samping mempunyai tipe datanya adalah integer atau angka. Dengan nama array tersebut adalah nilai. Dan jumlah data atau jumlah elemen dari array tersebut adalah 5. Atau bisa juga untuk deklarasi array satu dimensi ini langsung kita deklarasikan disertai dengan isi atau inisialisasi untuk array tersebut. Seperti pada contoh gambar di samping. Bentuk deklarasi array satu dimensi pada gambar di samping adalah tipe data, spasi nama array, kemudian data yang berada di dalam kurung siku adalah jumlah atau banyaknya data yang dapat ditampung oleh array ini. Kemudian dilanjutkan dengan menunjukkan isi dari array ini yang berada dalam kurung kurawal, yaitu elemen 1, elemen 2, hingga elemen n, di mana jumlah elemen ini harus sesuai dengan jumlah elemen yang dideklarasikan dalam deklarasi awal. Contoh, misalnya pada sebuah deklarasi array seperti pada gambar di samping. Pada contoh deklarasi array di samping dinyatakan bahwa array di samping mempunyai tipe datanya adalah integer atau angka. Dengan nama array tersebut adalah nilai. Dan jumlah data atau jumlah elemen dari array tersebut adalah 5. Kemudian yang berada dalam kurung kurawal adalah isi data yang terdapat dalam array nilai. Elemen pertama adalah 70, elemen kedua adalah 80, ketiga adalah 100, keempat adalah 50, dan elemen yang kelima adalah 10. Isi data ini harus berjumlah 5 buah angka, karena dalam deklarasinya array ini mempunyai 5 elemen atau data. Cara menyiapkan array satu dimensi dalam bahasa program C++ adalah dengan menyebut tipe data, nama array, dan jumlah elemen array, seperti contoh di samping. Dengan perintah A kurung siku 5, maka akan disiapkan sebuah array satu dimensi dengan tipe data integer yang memuat 5 elemen yang akan diberi nomor indeks dari 0 sampai 4 yang dapat diilustrasikan seperti gambar berikut. Karena ada 5 elemen, maka masing-masing elemen akan memberikan nama atau sebutan yang berbeda dengan penggunaan nomor indeks, sehingga masing-masing menjadi A0, A1, A2, A3, dan A4. Untuk lebih mudah memahami alur penerapan array satu dimensi, sekarang mari kita aplikasikan penerapan array satu dimensi ini dalam bentuk program. Kita buka kembali aplikasi Dev C++, kemudian buka lembar kerja baru. Pertama kita akan coba membuat program array satu dimensi sederhana.
tujuan program yang akan kita buat ini adalah untuk menampilkan satu baris data, di mana baris data ini adalah isi atau elemen array yang sudah ditentukan di awal program. Kita buka lembar kerja baru dalam aplikasi Dev C++, klik File, New, Source Program atau Ctrl N. Kemudian kita buat baris program untuk array-nya. Pertama kita tambahkan file header. Di sini kita menggunakan file header stdio.h. Ini merupakan file header standar untuk input atau output di dalam bahasa C. Kemudian langsung kita tambahkan main programnya. Jangan lupa tambahkan kurung kurawal, di mana ini merupakan halaman utama dari program yang akan kita buat. Kita tambahkan variabel L. Kemudian tambahkan variabel untuk array-nya A kurung siku 5. Selanjutnya kita tambahkan untuk isi atau elemen array-nya. Misalkan contohnya ada 5 isi. Contohnya 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, sudah. Nah, di sini kita menggunakan perulangan untuk menampilkan secara berurutan array yang sudah kita deklarasikan di awal. For I sama dengan L sama dengan 0. L lebih kecil atau sama dengan 4 dan L++. Kemudian jangan lupa untuk menggunakan perulangan for itu harus menggunakan kurung kurawal lagi dalamnya. Nah, di sini kita menggunakan printf. Di mana fungsi ini adalah untuk mencetak untuk mencetak hasil program ke dalam layar. Kemudian tambahkan data programnya, yaitu array-nya yang harus akan kita tambahkan, yang adalah L. Kalau sudah selesai, bisa langsung kita jalankan. Jangan lupa kita simpan dulu baris program yang kita buat, karena untuk bisa menjalankan atau running program yang sudah kita buat itu harus disimpan dahulu. Misalkan kita berikan nama array. Kalau sudah, kita lihat hasilnya. Di sini akan muncul baris atau susunan data yang sudah kita deklarasikan sebelumnya, yaitu array-nya. Di sini berjumlah ada 5 buah data, yaitu 2, 3, 4, dan 5 dan 6. Di sini terlihat untuk perbedaan ada jarak antara satu elemen dengan elemen lainnya. Ini merupakan hasil dari baris program untuk print 3i, di mana angka 3 ini adalah ada jarak spasi antar satu data dengan data yang lainnya. Dari sini kita sudah berhasil untuk menjalankan program array satu dimensi. Nah, kemudian untuk array kita juga bisa menerapkan pembatasan elemen, sehingga pada saat deklarasi array kita tidak bisa menginput isi array atau elemen array itu melebihi dari data yang sudah dibatasi sebelumnya. Kita bisa menggunakan program yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita sedikit modifikasi. Di sini kita tambahkan fungsi file header define n sama dengan 5, di mana fungsi ini adalah mendefinisikan array ini harus memiliki 5, tidak boleh lebih ataupun kurang. Kemudian kita coba jalankan. Jangan lupa sebelum kita jalankan kita harus compile lagi dari awal, karena
untuk compile sebelumnya itu merupakan program yang sudah jadi di sebelumnya, yang sudah tadi selesai. Karena di sini kita sedikit modifikasi baris programnya, maka kita harus compile ulang. Compile and run. Nah, di sini terlihat sama. Hasil yang muncul adalah 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan ternyata untuk elemen array ini lebih dari 5? Misalkan kita tambahkan angka 7. Kita running lagi atau compile and running. Nah, di sini akan muncul error. Kenapa di sini bisa error? Karena di awal program kita sudah mendefinisikan bahwa isi dari elemen array yang sudah ditentukan itu adalah 5 karakter atau 5 data. Kalau misalkan lebih dari 5, maka program akan error. Nah, bagaimana kondisinya kalau misalkan ternyata isinya itu kurang dari 5? Kita tambahkan di sini misalkan ada 3 buah data dalam elemen array. Kita compile and run. Nah, di sini akan berjalan. Namun hasilnya adalah hanya 3 saja. Nah, untuk 2 sisanya itu untuk datanya berubah menjadi nilai 0 karena data di deklarasi awal itu tidak ada data. Sampai sini kita sudah berhasil menjalankan program array sederhana kita. Nah, lebih lanjut untuk array sebenarnya kita tidak hanya mendeklarasikan di awal, tapi kita juga bisa memproses sebuah nilai data itu melalui proses input yang dilakukan oleh user. Kita coba bikin program baru, program array baru. Di sini kita akan buat program array yang lebih kompleks. Pertama kita tambahkan variabelnya. Arraynya adalah 5, sama kita masih gunakan 5 array. Di sini kita tambahkan teks agar layar bisa menginfokan bahwa kita harus mengisi array. I sama dengan 0, kemudian I lebih kecil sama dengan 5, kemudian I plus plus. Di sini tujuan perulangan adalah kita harus mengisi array ini sejumlah 5 data. Nah, setelah perintah isi sudah dibuat, sekarang kita akan membuat baris program untuk menampilkan array sudah isi ini ke dalam layar. I sama dengan 0, I lebih kecil sama dengan 5, dan I plus plus. Kemudian kita tambahkan baris program untuk menampilkan arraynya. Untuk isi elemen array, di mana ini yang kita tampilkan adalah data arraynya. Nah, sampai sini program kita sudah berhasil. Kita coba cek apakah program ini bisa berjalan.
Jangan lupa kita compile and run lagi, sehingga bisa ketahuan mana yang ada error, mana yang tidak saat melakukan compile. Nah, di sini ada sedikit error. Coba kita cek lagi. Nah, di sini sudah muncul programnya. Nah, untuk perintah awal yang diberikan oleh program adalah user atau penggunanya itu harus mengisi array. Arraynya ini kita dikasihkan di awal itu adalah 5. Contoh misalkan 3, 4, 5, 6, 7. Di sini sudah 5 data yang sudah kita input. Saat kita enter. Nah, di sini akan muncul nih hasilnya. Yang memberikan hasil isi array yang diinput oleh user adalah seperti ini. Mungkin kalau untuk program sederhana ini sedikit agak berantakan. Nanti mungkin untuk lebih kompleksnya kita bisa atur lagi. Teks akan tampil itu apa, susunan teks seperti apa, tanda spasinya dan sebagainya. Sehingga program untuk tampilan program bisa lebih rapi. Nah, dari sini kita sudah berhasil nih. Dari awal kita membuat program array itu seperti apa, bentuk awalnya. Kemudian untuk tingkat selanjutnya dari program array itu adalah bagaimana sebuah array itu bisa ditampilkan dari data yang diisi oleh user. Nah, dari sini juga sudah kita lihat kalau ini sudah berhasil untuk programnya. Nah, kita lihat lagi baris programnya. Kita cek. Jadi, kalau misalkan untuk penggunaan array itu pertama-tama kita harus deklarasikan awalnya itu arraynya dan jumlah datanya. Di sini kita deklarasikan untuk arraynya ini bertipe integer atau angka berjumlah 5 data. Kemudian kita lakukan perulangan saat pengisian data, karena untuk mengisi data yang lebih dari 1 itu kita harus lakukan perulangan kembali. Nah, di sini kita menggunakan fungsi for untuk perulangannya, di mana perulangannya itu adalah i sama dengan 0 dan i lebih kecil daripada 5, sehingga yang harus dilakukan adalah 5 kali mengisi data. Kemudian setelah melalui proses pengisian data, selanjutnya adalah menampilkan isi data yang sudah diinput oleh user itu ke layar hasil program. Di sini kita tambahkan untuk fungsi untuk menampilkan data yaitu cout. Isi array yang sudah diinput oleh user adalah seperti ini. Jangan lupa tambahkan lagi untuk perulangannya, di mana perulangan ini fungsinya adalah menampilkan secara berurutan, secara berulang kali melakukan perulangan, apa saja array yang sudah diinput, apa saja array yang belum diinput, dan sebagainya. Oke, sampai sini mungkin bisa lebih mudah dipahamin. Dari awal program kita membuat array yang awalnya itu deklarasikan di awal, kemudian selanjutnya adalah membuat program di mana datanya ini bisa diinput oleh user. Nah, itu tadi materi pembelajaran tentang array, khususnya untuk penerapan array satu dimensi. Mudah dipahamin kan? Sekarang coba ya kalian praktekkan di rumah. Ambil studi kasus sederhana yang menarik. Buat program sederhana untuk memasukkan dan menampilkan array satu dimensi dengan 10 elemen yang di dalamnya memuat data 80, 76, 87, 10, 67, 90, 77, 54, 9, dan 32. Untuk 10 elemen ini harus melalui proses input oleh user. Baik teman-teman semuanya, kunci untuk bisa memahami fungsi array, khususnya array satu dimensi, adalah dengan sering berlatih, mencoba berbagai macam studi kasus, terutama kasus penggunaan list data atau tumpukan data dalam sebuah program. Semakin sering berlatih, semakin mudah memahami penggunaan fungsi array satu dimensi dalam bahasa program. Demikianlah tadi materi array satu dimensi sebagai salah satu
bagian dari materi pembelajaran mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa lagi dengan saya Maulana Fansuri di episode selanjutnya. Selamat belajar dan berkreasi. Salam teknik informatika unggul. Salam ujar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.